Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Pasahat batu Yesus saluhut na ngoluki doa na pambaen aku saluhut na kikiki pasahat batu Yesus saluhut na diriki pasahat matu Yesus saluhut na ngoluki mau lihat marohaku ala awino komi puji aku mabuarmu saleleng-leleng naik pasahat aku Yesus saluhut madiriki pasahat aku Yesus saluhut na ngoluki. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita, kegiatan kita pada hari ini di hari Selasa 10 Maret 2026, kita akan terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Asini roha madihamu dohot dame nasian nebata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Idot di alason hamu nang pe marsak kamu satokin waing di bagasan ragam ni pangucunan molutung ikoni ainang jupang do hatawon ni haporsion muna na adul umarga sian sere na somanahan nang pe diuji api pahin puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon di hapapatar ni Yesus Kristusi. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Petrus dalam nats ini tentu saja sangat paradoks, sangat bertolak belakang dengan keinginan dari mayoritas orang banyak. Biasanya kita juga tidak luput para pengikut Kristus menghendaki hal yang sama, hal yang serupa, yaitu bebas dari berbagai pencobaan, bebas dari berbagai tantangan, rintangan di tengah-tengah
kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya tentulah hal tersebut tidaklah benar dari sudut firman Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Petrus dalam nats ini, dia menyebutkan dengan perkataan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Petrus menyebutkan demikian tidak terlepas dari konteks dan situasi yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang yang percaya pada waktu itu. Oleh karena imannya, karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Kristus, maka kemudian mereka mengalami penganiayaan. Mereka dibuli, mereka disingkirkan, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa menyakiti, melukai hati daripada orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tetapi Petrus menyebutkan ketika berbahagia justru mau diingatkan kepada kita ketika kita menghadapi semuanya itu oleh karena iman kita, karena keyakinan kita, karena iman kita kepada Kristus, maka kita patut berbahagia, bersuka cita. Karena apa? Karena disitulah iman kita diuji. Kualitas iman kita diuji termasuk salah satunya adalah ketika kita menghadapi tantangan, ketika menghadapi rintangan, ketika bahkan menghadapi penganiayaan. Oleh karena iman kita, keyakinan kita kepada Kristus, maka disitulah iman kita diuji. Apakah kualitasnya betul-betul murni adanya? Imannya, keyakinannya betul-betul murni mengikut Kristus karena sudah merasakan keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus, atau oleh karena pandangan, pikiran, dan maksud-maksud yang lainnya, di mana tujuannya dalam mengikut Kristus seperti yang banyak diajarkan pada saat ini adalah hanya supaya sebatas menerima berkat-berkat, terlebih berkat-berkat secara duniawi, secara kedagingan. Nah, itu yang disampaikan oleh Petrus dalam nats ini ketika disebutkan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kualitas daripada emas diuji dengan dibakar. Maka di situ akan terlihat yang murni, yang betul-betul emas adanya, bukan perak yang mungkin mudah hancur lebur oleh karena ketika berada dibakar atau di pembakaran di dalamnya untuk menguji tersebut. Sehingga itu yang disampaikan oleh dalam nats ini, bagaimana kita dalam kehidupan kita justru untuk boleh bersungguh-sungguh. Meski kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara secara jujur, pengalaman yang disampaikan oleh orang yang percaya pada waktu itu, dan juga mungkin pengalaman kita secara kedagingan kita menyebutkan sangatlah tidak mengenakan. Ketika kita harus disingkirkan, ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita sulit untuk naik posisi jabatan kita karena iman kita, atau tantangan yang lainnya oleh karena iman dan keyakinan kita kepada Kristus. Nah, disitulah menjadi ajakan bagi kita, apakah iman kita rapuh adanya, ataukah sebaliknya apakah kita menjadi kuat, apakah kita mudah goyah atau kita kokoh terus dalam Kristus meskipun mengalami berbagai ujian, tantangan oleh karena iman kita, keyakinan kita kepada Dia. Itu yang kita saksikan bagaimana pengalaman jemaat mula-mula, bahkan sampai dengan 3 abad
penganiayaan yang dialami oleh orang yang percaya, para pengikut Kristus. Sebuah tantangan iman yang sangat serius, di mana pertaruhannya sangat mahal sekali. Kita menemukan ada banyak orang yang setia, meski ada banyak juga yang tidak setia, yang menjual imannya, keyakinannya, oleh karena intimidasi, ancaman yang mereka alami dan mereka hadapi, sehingga harus menjual imannya, keyakinannya kepada yang lain dan tidak lagi setia kepada Kristus. Nah, tantangan yang sama bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga setiap saat iman kita bisa dites, bisa diuji. Maka bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keyakinan kita, bahwa kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah kalah, kita tidak akan pernah mengatakan menyerah, oleh karena tantangan walau sehebat dan sesulit apapun itu yang kita alami dan kita hadapi, oleh karena iman kita. Ingatlah betapa upahnya begitu luar biasa yang akan diperoleh orang yang percaya ketika dia menunjukkan kesungguhannya di dalam mengikut Kristus itu. Itu yang disebutkan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maka kita mau mengatakan kesetiaan kita, ketaatan kita, walau harus membayar dengan mahal, Petrus menyatakan tidak sia-sia. Justru di dalamnya kita memperoleh kehidupan yang kekal, pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yang merupakan puncak daripada kebahagiaan sukacita orang yang percaya, di mana tidak lagi akan mengalami tantangan, sakit penyakit, rintangan dari apapun dan dari siapapun. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan tetaplah setia kepada Kristus sampai dengan akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus urupi pamona mangami, tatap makogoni na holowi, na somasa di manggogop di hangi, naing pagahana dohami sude, sadi pikiri si bolis dalana, manambeha autoto asahana. Yesus pamonang au kodo manobus, jana puna au ondo tok-tok, holan tuho nama au baporus, mida pangelani poti bion, molosai masirapusan rohaku, unang tadikon au ale Tuhaku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah renungan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus serta kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.